Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan Wana-Wana Aquaponik Keluarga. Untuk kali ini kita akan update perkembangan tanaman yang ada di Wana-Wana. Ada yang mulai tanam, ada yang mulai subur, kemudian ada yang mulai dipanen. Oke. Untuk itu, marilah kita berkeliling. Nah, sekarang untuk bagian sistem DFT, ikan lele fiber. Di sini kita menanam kangkung dan selada. Kangkung kita tanam di ujung karena memang di bagian ujung ini tidak terkena atau tidak ada atap, sehingga tidak kita tanami selada. Kalau kita tanami selada, maka yang terjadi ketika hujan lebat seperti minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, maka selada akan hancur. Jadi untuk selada, khusus selada, kita tanam di bagian yang ada atapnya. Ini jam 10 lebih seperempat nih ya, ini selada sudah mulai agak sedikit layu karena memang daerah kita agak panas. Oke, dan ini usia udah mulai hampir 1,5 bulan, jadi seharusnya ini mulai masa petik. Kita baru bikin rotinya untuk burgernya, patty-nya sudah kita buat, dan ini besok sudah ada pesanan untuk kita kolaborasikan di burger kita Wana-Wana. Jadi ini ya, sudah mulai panen untuk selada. Oke. Kemudian untuk minnya, ini min sistem aliran atas, ini juga sudah mulai subur. Ini dari kolam IBC, ikan lele. Ya. Tuh. Lumayan. Ini juga untuk penyuplai burger kita, minta pos. Bawahnya kita juga menanam ini aliran dari ini, kita buang ke pipa ini, dan kita di sini menanam kailan. Ini baru kita uji coba saja, apakah nanti bagus, kita lihat ya. Untuk ini kosong karena memang baru saja kita pindah di bagian atas. Oh ya, kita belum lihatkan tadi tuh yang bagian sana itu selada yang umurnya masih sekitar 1-2 minggu. Itu yang baru saja kita pindah dari aquaponik mini yang di sini. Oke, sebentar lagi kita tanami lagi. Oke, ini untuk sawi-sawi yang menua, memang kita biarkan untuk kelanceng-kelanceng kita. Oke, bunga-bunganya itu biar dihisap madunya oleh kelanceng, nektar. Ini kemudian di sini ada kita menanam tomat, tapi baru saja penyemaian ya, karena ini akan memasuki musim panas, maka kita mulai menanam tomat lagi. Oke, semoga nanti tumbuh dengan subur seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini ada serai ini mungkin sudah waktunya untuk dibongkar. Dan untuk update yang terakhir di sini, ada sebuah sistem yang sederhana yang video sebelumnya sudah ada, tapi di sini kita akan melihat lebih detail lagi untuk tanaman yang sekarang baru kita tanam. Oke, yang sedang kita tanam di sini ada mint di sini. Nih, ya. Kemudian di sini ada ini kucai yang baru saja kita pindah, belum ada 1 minggu,
juga loncang. Kemudian ya ada bayam. Ini bayam ini sudah berbunga tapi kita biarkan karena apa? Karena dari bunga-bunga ini nanti lebah kelanceng itu datang. Jadi ini buat mereka. Ya. Kemudian di sini ada kemangi. Nah, ini bagus ini. Nggak ada semburat kuning. Nah, di sini ada lagi yang kita coba-coba yaitu pawang bombay. Iseng-iseng aja. Tumbuh ya syukur, bisa sampai berumbi ya kita senang. Enggak juga enggak apa-apa. Kita lihat tanamannya tumbuh aja udah senang. Kemudian di sini ada nih bawang merah, bawang merah, bawang merah. Ya. Kita nyoba juga ini ada bawang putih, ini sudah mulai keluar akar. Sudah mulai keluar akar. Ini juga. Ya. Jadi ini yang kita tanam di sistem yang satu ini. Sistem aliran bawah. Nah, ini menurut saya sistem yang sangat sederhana. Ya. Walaupun sederhana tapi memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, karena hampir semua tanaman juga bisa kita tanam di sini, yang umbi-umbian termasuk itu bisa, ya. Tapi tentu ada triknya, ya. Ini hampir mirip dengan sistem itu aliran atas. Cuman kalau aliran atas itu apa ini? Daerahnya sempit, ya, dan dia dari atas langsung ngocor ke bawah, ada genangan di bawah juga, hampir mirip. Nah, kalau ini areanya lebih luas, ya, itu inputnya dari sana, tuh, kemudian dia ada aliran di semua ini akan tergenang, tetapi tergenangnya di sini hanya di bagian bawah. Ya, di bagian bawah nggak boleh sampai semuanya sampai atas, itu nggak boleh. Kalau sampai atas berarti tanaman akan mati, khususnya tanaman yang hidup di darat. Hampir semua ini habitatnya di darat kecuali min, toleran dia. Nah, kalau dia sampai tergenang bahkan ini terus menerus, ya udah semua akan membusuk, mati. Makanya di sini kita setting, ya, itu ada buangan itu jangan sampai di bagian atas, cukup di bagian bawah saja biar air tidak menggenang sampai atas. Nah, itu settingannya ada di situ pakai pipa. Terus bagaimana kita cara membuatnya? Sebenarnya ini sistem yang sangat sederhana. Jadi sistem yang bisa kita buat dengan mudah. Cukup kita sediakan wadah, ya. Kalau bisa jangan terlalu kecil, biar bisa memuat banyak tanaman. Kita siapkan wadah. Nah, wadahnya itu paling tidak ketinggiannya 20 cm saja. Ini itu sekitar 25. Nah, ini sekitar segini 20 cm. Nah, wadah itu kemudian kita isi dengan kerikil. Nah, syarat kerikil yang harus kita gunakan adalah jangan terlalu besar, ya. Jangan bongkahan-bongkahan yang terlalu besar. Karena apa? Ketika kita menggunakan bongkahan yang terlalu besar, misalnya seperti ini terlalu banyak, itu akan membuat celah antar media itu besar, sehingga kelembabannya tidak terjaga dengan baik. Media bagian atas atau rongga-rongga itu akan bisa dimasuki oleh cahaya sehingga membuat area di bagian atas itu kering, walaupun bagian bawah itu tergenang. Berbeda dengan yang kita gunakan yaitu media yang kecil. Nah, seperti ini ya. Kalau kita menggunakan media yang lebih kecil, itu akan membuat celah antar media ini menjadi sempit. Nah, sehingga kita buka aja belum ada kedalaman berapa senti aja, 1 senti aja udah basah ini. Ya, udah. Jadi itu cocok sekali kalau kita gunakan untuk menanam berbagai macam tanaman yang habitatnya di darat. Karena
di bagian atas itu tidak tergenang oleh air, tapi masih lembab. Nah itu ya, jadi kita menggunakan media yang kecil. Bagusnya menggunakan media pasir malang, tapi setelah disaring kita gunakan yang kasar. Nah itu bagus, apalagi di situ ada rongga-rongganya yang bisa digunakan oleh bakteri. Oke, itu untuk media. Jadi yang pertama, ketinggiannya kita jaga sekitar kita menggunakan media ketinggian sampai 20 cm. Kemudian media yang kita gunakan ukuran kecil ya. Kemudian ketinggian air di sini kita jaga sekitar 5 cm saja. Sekitar 5 cm. Jadi bagian atas masih basah karena kapilaritas efek tadi ya. Input dari kolam ini kita di satu sisi saja, satu ujung, satu pojok bisa, dan kita buang bisa di bagian tengah seperti ini nih ya, bisa di pojok sana kita buang lagi ke kolam. Untuk grow bed seperti ini bagaimana dengan ikannya? Nah, ikan tentu boleh apa saja dipelihara. Oke. Yang menjadi kunci di sini adalah pengendapan yang harus kita sediakan. Ya. Grow bed seperti ini bisa digunakan juga untuk biofilter. Nah, untuk itu kita cukup menyediakan bak pengendapan. Ya. Cukup bak pengendapan, tujuannya adalah untuk mengendapkan kotoran ikan atau mungkin nanti sisa pakan ya. Supaya apa? Supaya kotoran yang dari kolam ya, dia bisa mengendap, dan ketika masuk ke dalam grow bed ini tidak penuh dengan kotoran ikan. Karena jika grow bed ini penuh dengan kotoran ikan, maka yang terjadi adalah grow bed ini akan menjadi sangat bau. Kemudian kotoran-kotoran itu akan menimbulkan sumbatan-sumbatan yang akhirnya aliran air tidak bisa berjalan dengan baik atau lancar. Sumbatan-sumbatan itu akan membuat kemungkinan besar grow bed ini menjadi tergenang. Sehingga apa? Perakaran terganggu, akar membusuk, dan akhirnya tanaman akan mati. Ya. Itu. Jadi minimal kita harus menyediakan bak pengendapan. Dengan bak itu, kotoran akan mengendap dengan baik, tidak menimbulkan bau, dan ketika masuk ke grow bed ini, ya, airnya masuk ke grow bed ini sudah lebih bersih. Ada sedikit kotoran tidak apa-apa, karena di grow bed ini ada cacing juga nanti, ya, yang akan mengambil kotoran-kotoran itu. Oke. Nah, ini sharing kita untuk kali ini, ya. Saya kira cukup dari apa yang kita sharingkan. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat, minimal memberikan inspirasi, semangat untuk beraquaponik ataupun menanam. Oke, salam aquaponik, keluarga wana-wana.